wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Puspitasari, NPM 18040410027, jurusan Ekonomi Syariah YAIN Metro Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut berupa benda apa saja yang bisa diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam melaksanakan proses pertukaran barang dan jasa. Pada praktiknya, masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang dan benda tersebut harus diterima secara umum. Memiliki nilai yang cenderung stabil, nilai dan ringan dan mudah dibawa, tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem barter untuk perdagangannya. Tentang uang, Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin, tidak memiliki warna, namun dapat merefleksikan harga. Selain itu, beliau berpendapat juga bahwa uang bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Al-Ghazali menganggap penemuan uang sebagai salah satu karunia terbesar Allah yang mewajibkan orang untuk berhutang sangat besar kepadanya. Dia mengatakan, penciptaan dirham, koin perak, dan dinar, koin emas adalah salah satu karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Seluruh dunia kegiatan ekonomi didasarkan pada transaksi dengan dua jenis uang tersebut. Ini merupakan dua logam tanpa manfaat dalam diri mereka sendiri, namun orang membutuhkannya untuk menemukan dengan makanan, pakaian, dan barang lain yang berbeda. Menurut teori moneter, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar, sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang, yang mengeluarkan atau mengedarkan, yakni pemerintah, bank sentral atau bank komersial. Hubungan antara lain uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang. Dari pemikiran di atas, Al-Ghazali membahas hikmah dijadikannya uang. Dicarilah alat-alat yang berasal dari suatu komoditi yang dapat tahan lama untuk dijadikan sebagai penengah. Maka dipilihlah komoditi yang berasal barang tambang atau logam. Dari sinilah uang dibuat, dari emas, perak, dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan percetakan uang, pengukiran dan tempat menentukan nilainya. Maka sampailah pada kebutuhan akan lembaga percetakan uang dan penukaran uang. Konsep tersebut dapat diambil pelajaran bahwa kualitas dari komoditi dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, sehingga emas dan perak diakui sebagai mata uang standar dunia atau full-bodied money. Yang berhak mengeluarkan uang tersebut adalah pemerintah. Resiko terbesar terhadap uang yang mencegahnya menjalankan fungsinya dengan benar adalah menginginkan uang demi dirinya sendiri, yaitu menghasilkan uang sebagai tujuan dan bukan sarana, atau menggunakannya untuk tujuan lain selain dari mana ia diciptakan. Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai, dan standar bayaran yang ditangguhkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbagi. Uang tersebut dapat dengan mudah dibagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai. Yang kedua, dapat dipertukarkan menurut kesetaraan. Semua unit moneter bernilai ekuivalen. Ketiga, terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkinkan atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah. 4. Bernilai stabil seiring waktu. Uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relatif lama tanpa kehilangan daya beli. Yang kelima, tahan lama. Uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi dikarenakan cuaca, panas, tekanan, dan lain-lain.
atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya. 6. Homogen. Uang tersebut jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan akan mengandung materi serupa sehingga atau satu bagian tidak boleh diistimewakan lebih dari bagian yang lain. Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu ke tempat yang lain. International Sharia Research. Manfaat uang emas. Penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat, antara lain menurut Ihsan. 1. Menyatukan umat Islam. Dengan dinar emas dan dirham perak, umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil dan belum bisa disatukan dari segi politik, akan dapat disatukan di dalam sistem moneter tanpa mencampuri urusan politik masing-masing negara. Umat Islam tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara Eropa yang telah menyatukan mata uang mereka dalam euro. 2. Mensejahterakan umat. Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan penyimpan harta. Bahkan seluruh umat manusia akan merasakan kesejahteraan apabila mereka semua mau menggunakan dinar emas dan dirham perak. Hal ini tidak mengherankan karena menurut Sanhu 2012, dinar emas dan dirham perak bersifat universal dan terbukti sepanjang sejarah tidak terkena inflasi maupun deflasi. 3. Membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan. Sistem bunga uang yang dipakai oleh perbankan yang disepakati oleh banyak ulama sebagai riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan ditinggalkan apabila dinar emas dan dirham perak diberlakukan sebagai mata uang resmi umat Islam. Hal ini karena emas dan perak bebas dari pengaruh sistem perbankan yang selalu dilanda krisis. Emas dan perak juga tidak akan pernah bisa terikat oleh sistem bunga, sebagaimana uang kertas. 4. Membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika. Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan memperlakukan dinar emas dan dirham perak. Sebaliknya, selama umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada dolar Amerika, maka dolar Amerika akan terus-menerus mempengaruhi dan mendominasi perekonomian mereka. Lebih dari itu, krisis moneter yang terjadi di Amerika pasti akan berdampak kepada semua negara yang mengakui dolar Amerika. 5. Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang. Penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat manusia, terutama umat Islam yang notabene masih tinggal di negara-negara berkembang. Hal ini karena dinar emas dan dirham perak adalah uang sebenarnya yang bersifat universal. Artinya, ia diakui dan fisiknya dianggap bernilai di seluruh pelosok dunia dari dahulu hingga kini. Sementara uang fiat hanya berharga di negara yang membuat atau mengakuinya saja dalam kurun waktu tertentu saja. 6. Menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak berarti kembali kepada praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Selain itu, banyak hukum Islam yang ditentukan dengan emas dan perak sebagai dalam nizab zakat ukuran minimal mahar kafar bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potongan tangan bagi pencuri, diat jizyah dan lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran, penggunaan dinar emas dan dirham perak banyak disinggung di dalam banyak ayat. Antara lain, surat Az-Zuruf 71, surat Al-Insan 15-16, surat At-Taubah 34-35, surat Yusuf 19-20, surat Al-Kahf 19, surat Al-Imran 75, dan surat Al-Imran 19:1. Manfaat memperlakukan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi umat Islam semakin jelas dengan mengetahui sifat asal mata uang kertas yang sekarang digunakan di semua negara dunia. Uang kertas adalah uang yang didirikan oleh manusia untuk menggantikan emas dan perak. Banyak orang tahu bahwa sebenarnya ia tidak bernilai. Uang kertas itu berlaku atas perintah undang-undang negara yang mengeluarkannya, sehingga penduduk negara tersebut wajib menggunakannya atas perintah undang-undang tersebut dan bagi yang melanggarnya akan mendapat hukuman.
C. Kelebihan uang emas. Dinar emas dan dirham perak dipilih sebagai mata uang resmi karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, disukai banyak orang, berlaku di mana-mana, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Kelebihan dari uang emas dan perak yaitu uang tersebut uang penuh, yang berarti bahwa nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatan uang tidak berbeda dengan nilai nominal uang itu, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Kelebihan uang emas dan perak menurut An-Nabhani sebagai dalam Nur Laili adalah sebagai berikut. Pertama, orang tetap ramai-ramai memborong emas atau perak pada saat mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat kehilangan kepercayaan pada saat krisis. Karena emas dan perak adalah komoditi sebagai komoditi lainnya seperti kambing, besi, dan tembaga. 2. Kestabilan moneter dijamin dengan sistem emas dan perak. Hal ini berbeda dengan sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia disebabkan karena uang kertas beredar dan bertambah secara tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, keseimbangan neraca pembayaran antar negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral maupun dilakukan oleh sistem emas dan perak. Ketekoran dalam perdagangan antar negara akan dapat diselesaikan dengan mekanisme ini yang disebut dengan automatic adjustment, penyesuaian otomatis. Keempat, kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang akan dapat dicukupi dengan sistem emas dan perak karena sistem ini memang mempunyai keunggulan tersebut. Yang kelima, sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil di semua negara. Yang keenam, sistem emas dan perak menjaga nilai kekayaan emas dan perak yang diusahakan oleh semua negara di dunia. D. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Meningkatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab dari terjadinya berbagai instabilitas dan krisis keuangan yang mengguncang sistem keuangan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada 1944 dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan Marshall. Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasional. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit, baik secara sistematik maupun situasional. Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya sebatas penggunaan nilai emas sebagai benchmark tingkat harga sebagai portofolio keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.